Oke guys, jadi perjalanan kita waktu kita di Solo ini tiba-tiba kita dikontak sama ini ya, Gus Andi, Kanjeng Pangeran Gus Andi itu ya gelarnya. Beliau ngajak kita untuk rombongan NTI Indonesia untuk ikut ada acara di Jogja. Nah, untuk acara itu kita harus pakai baju adat guys. Nah, ini yang seru ini. Ternyata kita harus pakai baju adat supaya kita boleh untuk menghadiri acara itu. Nah, untuk itu kita akhirnya Pak Roni udah cobalah. Siap bro, Mantap. Nah, kita harus sewa di tempat ini untuk baju adat. Saya sama Roni sama si Boy. Nah, ini ternyata lucu banget dan keren-keren banget baju adatnya guys. Oh, iya. Oke guys, jadi ini kata ibunya kain sarungnya ini apa bu? Sederajat. Sido derajat. Supaya derajatnya naik ya bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi setiap kain sarung itu Ada punya maknanya, maknanya sendiri-sendiri kan. Kalau yang dipakai Pak Roni ini apa bu? Ini apa ya, untuk banyu apa istilahnya ya? Banyu milih bu. Banyu milih. Supaya mengalir ya. Kalau ini Pak. Nah, itu sudah juga gerak baru, itu saya malah kurangan mas, maaf ya. Oh, kalau ini untuk supaya dapat jodoh. Ini supaya rezeki milih, ini untuk derajat. Itu guys. Kalau sabuk ini apa artinya? Ini sabun ini untuk mengkadat, namanya ini beringin mas. Beringin? Beringin semua yang saya pakai kan seperti ini. Ada yang model apa itu, cindis, cara cindis. Ada artinya juga. Nah, makanya kan besok harus Solo, itu soalnya acara apa itu tertentu ada apa warna-warna. Ada warna-warna tertentu ya untuk setiap acara ya. Ini kadang-kadang kalau ada yang kuno itu dari perak atau Ya, emas itu mas ada. ada. Kadang-kadang masih ada orang punya itu. Iya. Kalau sekarang ini cuma pakai Untuk ininya. pakai timang. Kalau dulu orang prajurit itu kayak gini. Pakai gini. Mau perang nggak ribet ya? Masih perang rusa ya. Ini nggak masuk nggak apa ya? Nggak, memang gitu mas, nggak ada Nggak ada bolongan bolongan. kayak satu ya. Lumaku sang yang bayu Allah. Oke Gus, tolong dong jelasin ke teman-teman nih Gus. Ini acara apa sih Gus? Ya, ini kita menghadiri acara Tinggalan Jumenengan Dalem Sri Paduka Mangkualam ya. yang kedua. Dan ini dilaksanakan di gedung pertemuan Perwaji. Saya lihat ini cukup meriah ya, karena dihadiri oleh Banyak banget ya. Raja dan Sultan senusantara. Nusantara ini. Bahkan guys. dari mancanegara ya, dari Singapura datang ya, dari berbagai negara ada perwakilan kerabat Mangkualaman yang ada di beberapa wilayah di dunia ini. ikut Dan hadir ini Gus ya. hadirnya ada yang bersifat langsung, ada yang virtual. Nanti kita bisa lihat seperti di layar Di ini. sini ini ya. Oke, Ya. oke. Waduh. Jadi Ya. ini diadakan setiap tahun Gus. Ya, Jumenengan itu peringatan naik tahta. Oke. Nah, karena tahun kemarin sudah dilantik,
Berarti Jumenengan yang pertama, sekarang ini Jumenengan kedua dan dilakukan seterusnya sampai ya selamanya ya. Selamanya ya. Oke. Jadi ini nanti acara ini dari 3 hari ya Gus ya? 3 hari. 3 hari. Jadi mulai kemarin ada hari ini puncaknya, besok masih ada acara-acara tambahan, pameran dan sebagainya. Oke. Jadi nanti kalau dari daerah raja-raja dari daerah lain juga ada acara seperti ini Gus? Iya. Atau hanya untuk Saya kira Jumenengan itu berlaku untuk semua ya raja-raja Nusantara, hanya istilahnya yang berbeda. Oh iya. Kalau di khas Keratonan Mataraman itu Jumenengan namanya. Oke. Ya. Iya. Mantap. Ya. Oke, kita ikutin guys acaranya sambil nanti kita tanya-tanya ke Gus lagi ya. Makasih Siap. Gus. Khalifatullah Al-Jawi nubayyiraka ala as-sam'i wa ta'a fi al-manshat wal makram fi al-usr wal yusr. Oke guys, jadi ini silakan berkata. rajanya udah duduk di situ, jadi di sebelah ini kesempatan untuk dari raja-raja yang dari seluruh Nusantara untuk diberi cenderamata sama untuk foto-foto sama paduka rajanya. Oke guys, kita udah di akhir acara ya Gus ya. Ya, mengakhiri Gimana, acara. Gus? Kesan-kesannya Gus. Ini luar biasa ya. Praja Mangkualam ini sebuah implementasi dari sebuah kerajaan yang tumbuh, yang menggabungkan unsur-unsur Islami dan budaya Jawi, budaya Jawa ya, tradisional. Dan itu tercermin dari kegiatan yang sudah kita lihat tadi, dibaiat oleh Syekh keturunan dari Abdul Qadir Jailani, dari Imam Besar Masjidil Aqsa ya, dan tidak meninggalkan budaya-budaya asli Jawa, tata caranya dan sebagainya. Nah, ini menjadi contoh bagi sebuah kerajaan yang hadir pada masa era kemerdekaan ya. Jadi kita harus membedakan kerajaan yang tumbuh sebelum Indonesia merdeka seperti Keraton Surakarta, Mangkunegaran, Kasunanan Jogja maupun Pakualam itu hadir sebelum Indonesia merdeka. Nah, kalau setelah Indonesia merdeka ini tentu embrionya adalah budaya itu sendiri. Yang kedua, legitimasinya berbentuk badan hukum yang di-SK-kan oleh Menkumham. Resmi ya Gus ya? Resmi. Dan yang penting unsur-unsur budayanya itu masih kental, dibalut dengan
syariah sesuai keyakinan. Dan ini bagus, karena Indonesia akan jaya terus kalau budaya original kita itu masih ada, pegang. Apalagi kalau sudah ada tokoh-tokoh seperti Korevo hadir, Pak Thomas hadir, wah ini menjadi satu kolaborasi yang baik. Ya, gitu. Semoga juga jadi inspirasi untuk teman-teman yang nonton video ini bisa semakin mencintai budaya di tempat mereka semua. Ya. Betul, ya di Indonesia ini luar biasa banyak ya, local wisdom, kearifan lokal. Masing-masing kerajaan punya ciri khas sendiri dan itu harus ditumbuhkan. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita sebagai penggiat budaya. Ya. Gitu. Yang tadi saya lihat yang menarik itu Gus, ada kayak penyerahan pusaka ya, kepada dari raja ke anaknya ya. Nah itu yang salah satu proses regenerasi ya. Jadi itu untuk menunjukkan bagaimana tanggung jawab itu bisa beralih, diestafetkan secara turun-temurun dengan kekuatan spiritual, dengan kekuatan apa yang ada dalam diri raja-raja itu. Jadi pusaka itu juga salah satu ornamen yang paling penting juga di dalam ini. Kalau dilihat dari raja-raja semua juga bawa pusaka daerah masing-masing ya. Jadi pusaka itu adalah salah satu ageman yang menjadi ciri khas raja-raja dan itu menjadi kekuatan energinya beliau-beliau ini. Oke guys, itu tadi acara tinggalan Jumenengan Dalam Sri Paduka Mangku Alam kedua Al-Hajj. Jadi ini acara yang sangat meriah banget, didatangi oleh berbagai ini ya kerajaan di seluruh Nusantara, bahkan ada yang dari Singapura, ada juga yang dari sampai ke ini ya Timur Tengah juga datang. Nah ini menunjukkan bahwa keraton-keraton di Nusantara ini sampai hari ini masih ada guys, dan mereka tetap menjalankan tradisi dan budayanya sesuai seperti apa adanya, turun-temurun sedari dulu hingga sekarang. Nah, yang saya semangat adalah waktu melihat bagaimana raja yang memberikan pusaka kepada ini ya, pada anak dan menantunya sebagai pengesahan akan suatu tanggung jawab yang besar dalam kerajaan itu sendiri. Nah, itu kita bisa lihat betapa pusaka itu sendiri, Tosan Aji itu sangat penting di dalam kebudayaan Indonesia. Itu sebabnya mari kita lestarikan terus pusaka Nusantara, dan semoga acara ini bisa membuat kita semakin mencintai Indonesia dan semakin takjub bahwa Indonesia mempunyai budaya yang begitu luar biasa. Oke, itu aja video kita. Semoga kita bisa terus melestarikan budaya Indonesia dan pusaka Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.